Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairan hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqbala shalah bi ghairi tahur. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita telah mendirikan sholat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian maghrib sampai isya dengan tema taharah. Ya, di pertemuan awal ini kita akan membahas tentang taharah. Apa itu taharah? Taharah menurut lugha adalah an-nazafatu wan naqa'u minal uqzar. Jadi taharah menurut bahasa adalah kebersihan dan kesucian dari segala kotoran. Jadi ta'rif fil lughah ya, itu adalah ya kebersihan dan kesucian dari kotoran. Kemudian sebenarnya taharah itu secara umum dalam kitab misalnya Mukhtasar Syarhil Arkanil Islam itu dibagi dua, ada taharah batinah ma'nawiyah, yang kedua taharah zahirah hissiyah. Pertama taharah bersifat batin, yaitu bersihnya hati, pikiran dari hal-hal yang dapat mengotorinya seperti syirik, nifaq, riya, irnikana, balik balangan, lece-lecean, ya, itu semua ada kotoran. Ya. Taharah yang kedua adalah taharah yang sifatnya zahirah hissiyah. Taharah yang bersifat fisik. Ya, taharah yang bersifat fisik. Ini kegiatannya adalah ya hal-hal yang dilihat oleh mata. Apa itu? Raf'ul hadas. Bagaimana mengangkat hadas. Wa izalatun najas, dan menghilangkan najis. Jadi najis dihilangkan, hadat diangkat.
Iya. Yang mana itu raful hadas, wudu, mandi wajib. Iya, jadi mengangkat hadas itu dua. Mengangkat hadas kecil wudu, mengangkat hadas besar mandi wajib. Ada substitusi jika kita tidak bisa menyentuh air, ya falam tajidul ma, jika tidak menemukan air, atau sakit in kuntum maridan, ya jadi kalau sakit atau tidak mendapati air, sakitnya menjadikan kita tidak memungkinkan untuk menyentuh air, maka tayamum. Ya, tayamum. Cuma wudu itu ittifaq li rafil hadatsil, mandi itu ittifaq li rafil hadatsil. Sedangkan tayamum sebagian mengatakan li rafil hadatsil, ya, dan sebagian ulama mengatakan hanya li istibahatis shalah. Ya, jadi mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali itu mengatakan hanya li istibahatis shalah, hanya membolehkan salat. Jadi wajib mandi, tidak ada tayamum untuk membolehkan salat. Tapi ketika menemukan air maka wajib mandi wajib. Iya, tayamumnya dulu hanya untuk membolehkan salat di waktu itu. Tapi mazhab Abu Hanifah mengatakan dia bagian dari lirafil hadatsin, sungguh pun harus tetap mandi. Iya, ketika halangannya telah hilang. Dan mungkin bertahap, pertemuan ini kita mencoba masuk kepada kaifiyah al-wudu, tata cara berwudu. Ini juga menjadi subbab pertama dalam himpunan putusan tarjih, di bab thaharah, yaitu kaifiyah al-wudu, tata cara berwudu. Jadi berwudu itu adalah satu jenis taharah untuk mengangkat hadas, untuk mengangkat hadas. Hadatnya hadat ringan. Kalau hadat besar tidak mencukupi. Misalnya orang junub hanya berwudu baru salat, tidak bisa, harus mandi. Kenapa urgen kita bahas ini tahara? Karena la tuqbala shalah bi ghairi tahur. Tidak diterima salat kalau tidak ada tahara. Ada tahara juga harus sesuai dengan peruntukannya. Kalau dia hadat ringan mencukupi wudu. Tapi kalau dia hadat besar, berat, maka harus mandi wajib. Jadi untuk berwudu pertama yakinkan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air itu ada air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Ada air mustamal, ada ikhtilaf padanya. Sebagian mengatakan suci, sebagian mengatakan tidak suci, dan seterusnya. Ada air musammas, ada air mudab, dan ada air mutanajjis. Jadi yang ittifaq, yang disepakati ulama boleh dipakai berwudu adalah air mutlak. Al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba li au launi au tu'mi. Air itu suci dan mensucikan selama tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, rasanya, khasiatnya.
anjo jene ka tangka sakinan nang kasih rioluan tenana pana minra kala sedre ritallu sifatna. Iya, berubah saja satu sudah bergeser, apalagi kalau dua yang berubah, apalagi kalau ketiganya berubah, warnanya, tanjana, rasana, kasiana, punna mere kala sedrena, aminra kala sedrena, maka gugur kemutlakannya. Kalau yang merubahnya adalah najis, maka dia berubah menjadi air mutanajis, air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Kalau yang merubahnya adalah bukan najis seperti teh, kopi, susu, maka dia air mudab, dia suci tapi tidak mensucikan. Suci sehingga halal diminum, susu, kopi, teh, air gula, tapi tidak mensucikan, tidak boleh lagi dipakai cebok, ya, tidak boleh dipakai berwudu, ya, karena dia mudab, suci tetapi tidak mensucikan, ya, kama jadi gula agatta jadi tena nang kasih, ya, agatta jadi tena napa cucur anjo raki, ya, jadi jadi gula ya tena nang kasih tangka saki ingkatena nang kasih. Iya, seperti itu. Sekarang kita masuk pada kaifiyah al-wudu, tata cara berwudu. Dalam gerakan wudu, gerakannya ada yang merupakan wajib dan ada yang sunnah. Iya. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini berdasarkan hadis, kullun amalin amrin zibal la yafda Bismillahirrahmanirrahim afdal. Segala perbuatan yang berguna tidak dimulai dengan bismillah maka tidak sempurna. Jadi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Summa tamadamada wastansar min kaffi wahid, kemudian berkumur-kumur menghisap air ke hidung dan menyemburkannya keluar min kaffi wahid dengan satu tangan. Menurut tarjih afrigil ma biyaminik, dari video-video tarjih itu ambil air dengan tangan kanan, karena min kaffi wahid penekarannya dalam hadis dengan satu tangan. Ya, jadi berwudu adalah ya berkumur-kumur dan istinsak serta istinsar. Jadi tiga sunnah di situ, sunnah tamadamada, sunnah al-istinsyak dan sunnah al-istinsyar. Nah, ini adalah sunnah di mengambil air, sunnah dengan satu tangan, min kaffi wahid dengan satu tangan. Video tarjih dari pusat seperti ini, ambil air dengan tangan kanan, masuk ke mulut kurang lebih 90%, 95%, naik ke hidung 5-10%. Menurut hadis sahih, yang busuk-busuk itu tangan kiri, jadi mundur tangan kanan, maju tangan kiri. Seperti itu. Ambil air dengan tangan kanan, dihisap kurang lebih 5-10% ke hidung, tahan napas supaya tidak keluar ketika pergantian tangan. Iya. Ambil lagi, karena taf'alu dalik salasan, ini dilakukan 3 kali. Kemudian dalam tarjih dikatakan wastanna bil araqi au nahwi, bersiwaklah dengan kayu siwak. Jadi salah satu sunnah di dalam berwudu adalah bersiwak atau sikat gigi pakai odol siwak. Ya, pun enak kata
Ia juga pakai modernnya. Ya, apa itu substansinya tetap siwak, tapi leba mini hancur aja kayu siwak kayak jari dulu. Iya, jadi sikat gigi pakai siwak. Kalau tidak pakai sikat gigi tapi tidak pakai siwak, berarti instrumen ada tapi substansi tidak ikut Nabi. Iya, jadi sikat gigi itu sunnah di dalam berwudu. Kemudian masuk muka. Muka ini sudah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, maka cucilah mukamu. Iya. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tanganmu sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Berarti dalam Al-Qur'an itu ada dua amar tentang wudu. Amar pertama fagsilu, amar yang kedua wamsahu. Kalau fagsilu memang disiram air. Disiram air. Iya, digosok ma'adal. Kalau dia wamsahu hanya dengan menggunakan air yang menempel di tangan, tina jangan disirang ijine. Itu kalau disuruh usap. Nah, kalau kita pelajari dalam bab tahara, seluruh yang diusap itu satu kali. Tayammum, mengusap muka satu kali, mengusap tangan satu kali. Ya, kemudian mashul khuffain, berwudu dengan mengusap sepatu, itu satu kali. Jadi memang dalam hadits dan kitab-kitab yang mengusap itu marratan wahidah, satu kali. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa yang lain 3 kali? Sedangkan kepala hanya 1 kali. Jawabannya pertama, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi. An Ali fi sifati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa masaha ra'sahu biwahida. Dari Ali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, Nabi mengusap kepalanya 1 kali. Tapi kan biasanya orang apalagi di luar Islam kalau bertanya bukan dalil ya, nakli tapi akli, angapa nanya marenga pintalung anjo pisikali je. Jawabannya punna nisor bisai, keterulangannya itu menambah bersihnya. Kami manisuro sirang ijene ingka punna diusap, maka itu sebenarnya rahmat Allah, pengamasian Allah Ta'ala. Iya, jadi anjo kadek nisuro sirantung kakat teh ulua itu ada masyakkah. Perempuan yang kerja di kantor mesti keramas kikat teh puna disirangun. Jadi mantang saya teteli mari kantor na le bagi lohoro keramas ki. Asara keramas ki. Tasaloi kantor nani ancuriga na kenapa tuh kanu pada di kantor no nani sengin nu keramas mamo nu pare jamang bisa menimbulkan fitnah. Iya. Yang kedua, akselerasi pekerjaan, ini pelatihan, nampak disuruh bisa luar. Ya, maka itu lama bagi wanita, karena setelah wudu tidak nak kulle langsung asam bayang, karena pasti bahasa bongona, pasti bahasa kudungnya. Iya, jadi memang prinsipnya kalau kita mau lihat hadits-hadits tentang tentang mengusap itu memang 1 kali. Jadi pertama yang wajib mencuci muka, karena fagsilu harus dikasih air. Dikasih air. Iya, dikasih air, digosok ma'dal. Dua imam mazhab mengatakan ad-dal itu adalah ya rukun. Menurut hadits Hasan, sudut mata diusap.
ketika cuci muka. Menurut hadis Hasan, jenggot disela-selai. Iya, jenggot disela-selai. Untuk meyakinkan bahwa muka yang tempat tumbuhnya jenggot itu yakin semuanya basah. Puna paralu dipakam menaruhnya di kat tama, namun dipakam disela-selai. Iya. Nak lagi kat tetena nyenaka baduru jenggotku. Naku paralu hati-hati. Iya. Saropa kap bakal ngapa jangguna. Iya, karena mesti semakin meyakinkan. Iya. Taf'alu dalik salasan. Memang Nabi melakukannya 3 kali. Ini sebenarnya haditsnya Utsman, tapi di ujung hadits itu Utsman berkata, ya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bi wudu'i hadza. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Artinya fi'liyah dari Utsman itu dirafatkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Utsman menjelaskan itu juga adalah fi'liyah Nabi. Iya, itu juga adalah fi'liyah Nabi. Iya, itu mafhumnya. Nah, wa aydiyakum ilal marafiqi. Gitu dalam hadis dikatakan summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marrat. Jadi katakanlah ini kerang air dicuci dari sini, bukan dari sini. Keneton tahu nak kan alip misumpangan rini sagenan rini. Berarti rini sing sagenan rini. Itu penafsirannya sendiri. Ya. Sebenarnya yang tadi itu sunnat. Andaikan tidak dilakukan yang kafai itu gasala kafai itu andaikan tidak dilakukan maka wudu tetap sah. Iya. Dilakukan atau tidak tetap mencucinya di sini. Ya, digosok. Baru dibalik 1 kali. Iya. 2 kali. 3 kali. Iya. Itu dalam hadis dan juga dalam kitab-kitab fikih dikatakan summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marra summa yusra mislu dalik. Kemudian Utsman, tapi Utsman mengatakan Nabi melakukan begitu, berarti Nabi juga mencuci tangannya yang kanan sampai sikunya 3 kali. Lebab pikana ngapintallung summa yusra mislu dalik. Kemudian yang kiri seperti itu juga. Jadi bukan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kanan dulu sekalian 3 kali, baru kiri 3 kali. Iya. Wamsahu biru'usikum. Menurut hadits Bukhari Muslim, ya, Nabi menjalankan tangannya dari depan ke belakang. Narapi kiri boko, nasoring merdalekang. Nampa panjojokan tamer tolia. Andron limaya pantaran tolia. Marratan wahidah, hanya 1 kali. Ya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal kabbain, dan kakimu sampai mata kaki. Ini kalau kita baca terjemah seakan-akan kaki juga diusap, karena terjemah mengatakan cucilah tanganmu, iya, cucilah mukamu, tanganmu sampai sikumu, usaplah kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. Jadi kalau kita hanya baca terjemah seakan-akan kaki diusap. Tapi kalau kita masuk di bahasa Arabnya wa arjulakum, berarti wazannya adalah wujuhakum. Wazannya adalah ya aidiyakum. Berarti amarnya adalah fagasilu, dicuci. Andaikan wa arjulikum dia majrur, maka wazannya adalah biruusikum. Dia terpengaruh dengan harfun jar. Ya, huruf bi itu harfun jar. Berarti wazannya adalah ruusikum. Andaikan wa arjulikum maka kaki diusap. Tetapi karena arjulakum maka kaki dicuci. Iya, itu menurut hadits
Ya, summa gasala yadah rijlahul yumna ilal kabbain salasa marrat. Mencuci kakinya yang kanan, air jatuh, ya. Ma'dal digosok. Ya, jadi ini digosok. Satu kali. Gosok lagi yang kedua, cuci lagi yang kedua. Dua kali. Ya. Gosok, cuci lagi yang ketiga. Tiga kali. Thumma yusra mislu dalik. Lewat pikana ngepintalung nampa kairia sempintalung. Kena tonta tena jana gosok kena pajak pajik keranga. Nampa nabasai. Nampa na cinik-ciniki. Nampa na gane lala nyawana basang asem minjo. Iya. Lewat kenjo. Kairia mi. Memang bahasa semua itu penting. Iya. Tapi ada lagi dua rukun. Ada lagi rukun menurut dua imam mazhab, yaitu ma'addal atau bidalki, digosok. Ya, jadi yang amarnya fagesilu, ya itu digosok. Yang amarnya cucilah, itu mesti digosok, tidak cukup dibasahi. Cuma memang rukunnya mesti ya basah semuanya. Ya, saya kira ini pengantar untuk kita buka babak tanya jawab. Siapa tahu ada yang ingin bertanya tentang wudu ini, disilahkan. Iya, Ustaz Sakir, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi penjelasan kali ini terkait dengan tahara. Saya hanya ingin sedikit bertanya, Ustadz. Siap. Yang kita jelaskan tadi itu kan berdasarkan sifat wudhu Nabi, ya, sesuai dengan hadis-hadis sahih. Sementara mungkin di dalam pengamalan kita jamaah ini, Allah, mungkin ada yang berbeda. Maka pertanyaannya singkat saja, apakah yang kami lakukan ini jual lu atenaya nasi cucu sumpaing anu salah ya rekan nabah? Apakah sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar? Dan kalau memang salah, berarti itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Nah, ini yang kemudian saya minta penjelasan Ustadz terkait hal ini, karena saya yakin apa yang dijelaskan tadi ada di antara kita yang tidak sama seperti itu. Makanya pertanyaan singkat saja, apakah yang kami lakukan yang tidak sama tadi itu salah atau tetap benar? Kalaupun misalnya salah, haruskah kita tinggalkan kemudian kita lakukan tadi? Ya mungkin itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Jadi ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kalau amalia kita selama ini berbeda dengan sunnah Nabi? Apakah itu benar atau salah? Apakah setelah kita mendapatkan penjelasan ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, itu maksudnya. Mungkin masih ada lagi. Iya, tidak apa-apa kita kumpulkan dulu 3, karena biasanya saya pada pengajian kumpulkan 3 sehingga saya atur waktunya biasa. Kalau waktunya mepet, saya akan bagi sampai bisa menjawab ketiganya. Iya, kecuali kalau tidak ada lagi. Mungkin masih ada.
Iya, Ustaz Irwan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terkait dengan penjelasan tentang tata cara wudhu, lebih ingin mempertanyakan pada posisi mengusap kepala, wamsahu biru'usikum. Dalam penjelasan ini ada 3 komponen yang mungkin Ustadz bisa lebih menjelaskan secara detail. Yang pertama itu mengusap secara keseluruhan. Yang kedua, kata wa ini dalam ilmu tafsir, wa ini pertama bisa dia diartikan sebagai at-taba'id min dunis tahdik, artinya membasuh sebahagian bagian kepala. Yang kedua, at-tabaik min duni tahdik, yang kedua itu membasuh bagian yang sebahagian kepala yang ditunjuk bagiannya. Jadi ada 3 kalau dalam mengusap ini, mana yang sebenarnya yang lebih utama di antara 3 ini? Apakah bisa kita pakai 3-tiganya, ataukah ada yang lebih utama dipakai secara keseluruhan kah, ataukah mengusap bagian kepala yang ditunjuk bagiannya, ataukah mengusap bagian kepala sebagian bagian dari kepala, seperti itu. Saya kira itu yang saya pertanyakan khusus untuk pada persoalan famsahu biru'usikum ini. Makasih Ustaz. Iya, terima kasih. Jadi sudah ada 2 penanya. Waktu isanya lewat 17. Ya, kalau tidak salah. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Disilahkan. Saya coba ketik ini. Iya, disilahkan. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya mau tanyakan Ustaz, di saat membasuh tangan, kan tadi dijelaskan dari ujung jari sampai siku. Apakah bisa? Karena saya pernah dengar bisa dari siku ke ujung jari. Kemudian yang belum dibahas tadi, doa setelah wudhu. Tolong diberitahu juga yang mana doa yang sahih yang diajarkan oleh Nabi. Mungkin itu saja yang saya pertanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah dengan doa. Arah dengan doa. Ada 3 penanya. Ya, pertama, bagaimana dengan yang berbeda dengan kaifiah Nabi, benar atau salah? Kalau dikatakan salah nanti terlalu keras, kurang tepat. Ya, kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kenapa tidak dikatakan 100% salah? Karena urutannya masih benar, kan? Ya, urutannya masih benar. Masih ada beberapa yang benarnya. Ya. Cuma ada beberapa yang berbeda dengan Nabi. Maka kita anggap kurang tepat. Ya, kurang tepat. Maka apa yang harus kita lakukan setelah mendengar ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amilan amalan laisa amruna alaihi fa huwa raddun." Siapa yang mengamalkan amalan yang tidak sesuai yang saya contohkan, saya perintahkan, maka tertolak, kata Nabi. Ya. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu." Apa-apa yang datang dari Nabi, terima. Iya. Berarti ada kewajiban bagi kita ini untuk menerima.
Iya, apa-apa yang dari Nabi. Yang ketujuh, yang ketiga, wa in tanaza'tum fi syai' farduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka tunduklah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang benar setelah mendapatkan penjelasan, maka kita wajib mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Yang lalu itu tidak boleh dipersoalkan, karena yang lalu itulah ilmu yang kita tahu, makanya itulah yang kita amalkan. Iya, tidak boleh dipersoalkan yang lalu. Iya, minna matu-matuna katanya pengajian. Iya, bukan untuk mempersoalkan yang lalu, tapi untuk memperbaiki yang akan datang. Ya, inilah upaya kita. Ya. Penanya kedua, Ustadz kita, Pak Ketua Pimpinan Cabang, yang dimaksud ini bukan wa itu atap, yang dimaksud ini bi. Ya, bi di sini harfun jarnya bisa banyak, ini adalah ya bisa balil ilsak, bisa balit tab'id atau maknanya bibat sebagian, ya bisa ba sya'idah. Ya, mazhab Abu Hanifah itu mengatakan minimal 1/4, tapi kalau seluruhnya lebih bagus lagi. Mazhab Maliki mengatakan harus seluruhnya. Iya. Mazhab Syafi'i kalau sebagian terbasah mencukupi, tapi kalau seluruhnya lebih bagus lagi. Mazhab Hambali mengatakan harus seluruhnya. Iya. Jadi dua imam mazhab mengatakan harus seluruhnya. Dua imam mazhab mengatakan kalau sebagian lebih basah sudah tercukupi, tapi kalau lebih basah semuanya maka itu lebih utama. Berarti dua imam mazhab mengatakan basah semua lebih utama, dua imam mazhab mengatakan harus basah semua. Iya. Malikiyah, Hambaliyah mengatakan basah seluruhnya. Saya kira wamsahu biru'usikum itu firman Allah. Manusia yang paling berhak menafsirkan firman Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tafsiran Nabi terhadap ayat itu adalah fi'liyah Nabi. Bagaimana Nabi bersikap, bagaimana Nabi berperilaku, bagaimana Nabi melakukan ayat itu. Ternyata dalam hadits Bukhari Muslim, cara Nabi melakukan ayat itu dengan menjalankan kedua tangannya dari depan ke belakang. Sagena capana uka mariboko, nampak nasor mari dalekan, nampak mari tolinna. Berarti inilah penafsiran Nabi terhadap ayat itu. Jadi tafsir Nabi itu bisa kauliyah, bisa fi'liyah. Ya, jadi yang paling berhak menafsirkan Al-Quran termasuk huruf ba tadi adalah Nabi Muhammad, dan fi'liyah Nabi mencerminkan bahwa itulah pendapat Nabi bahwa diusap seluruhnya. Ya, seperti itu. Arah, apakah kalau dari sini ke sini batal? Tidak batal, tetapi lebih utama dari tangan ke siku, karena itu tekstual, itu syari. Ya, fagasilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi. Ada yang mengatakan ila itu hanya batasan. Iya. Ada yang mengatakan ila selain batasan dia juga arah. Iya, dia juga ila.
Iya kan? Iya. Ila itu bisa berarti hingga atau ke. Iya, ke. Iya. Jadi saya kira yang mendapat syahadah sehingga lebih sempurna itu muqaddam. Saya kira yang lebih lengkap dalam memahami itu lebih diutamakan. Iya. Jadi kita tidak mengatakan dari sini ke sini tidak sah, tetapi yang dari sini ke sini lebih utama. Ya, lebih utama. Karena tekstual ayat dari tangan sampai siku, bukan dari siku sampai tangan. Itulah tekstualnya. Iya. Apa doa? Iya. Saya juga tadi nanti menutup baru ingat, ternyata belum bahas doanya. Iya. Kujini-kini kini sumpah ku. Biasa ngira betul cak dina, ternyata tidak. Iya nyuna ngapa takkan. Jadi ada beberapa doa yang sahih setelah berwudu. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hadits rawahu Muslim. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hadits rawahu Muslim. Yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, hadits rawahu Muslim dan Tirmizi. Inilah tiga yang sahih. Iya, bisa pilih salah satunya. Dalam kitab fikih, kitab ya hadits dikatakan wa zada Tirmizi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dan Tirmizi sendiri yang menambah, Imam Muslim tidak ikut menambah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Imam Tirmizi sebagai satu-satunya perawinya mengatakan tambahannya tidak sah, karena ada dua perawinya. Pertama adalah Abu Idris Al-Khawlani, yang kedua adalah Abu Usman, yang tidak bertemu dengan sanad sahabi, tidak bertemu dengan sahabat yang dia nukilkan padanya, padahal tidak pernah bertemu dengan sahabat itu. Maka haditsnya tidak yatasillu isnaduhu, tidak bersambung sanadnya. Tidak bersambung sanadnya berarti ada satu syarat kesahihan yang tidak terpenuhi. Kesahihan itu syaratnya pertama yatasillu isnaduhu, yang kedua bin naqad al-adil, yang ketiga ad-dabit, yang keempat wala yakunu syadsan, yang kelima wala mu'allalan. Iya. Jadi memang ada saudara kita yang pakai, tidak boleh juga disalahkan, tapi jangan kita pakai karena hadisnya tidak sahih. Yang sahih tiga, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam tarjih yang nomor tiga yang dimenangkan, karena kalau arahnya sama dan sama-sama sahih, maka yang mendapat tambahan atau syahadah sehingga lebih lengkap itu muqaddamun ala ghairi syahadah, itu dimenangkan daripada yang tidak lengkap. Ya, jadi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah boleh sah, tapi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dianggap lebih lengkap. Ya, maka itu yang ditarjikan. Ya, itu yang ditarjikan. Iya. Saya kira ini untuk sesi pertama. Masih ada 3 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang belum saya jawab tadi. Iya, tadi disilahkan. Iya. Siap. Iya. Kirian asal. Lagi sampai
Iya, terima kasih. Ya, jadi begini, berdiri dan duduk itu instrumen. Ammenting asai, amempoa asatoni. Anggapan sama-sama karena berdiri bukan syarat sah wudhu, duduk juga bukan syarat sah wudhu. Andaikan dia syarat sah dan terlanggar, maka baru kita bisa mengatakan tidak sah. Tapi pertanyaan Bapak ini benar, karena itu hanya tahu nakana kira diterima. Itu urusan hanya tahu yang kira-kira diterima. Ini pertanyaannya sangat tepat. Kira asah. Ya, jadi kita ini berbicara ya hanya sah atau tidak. Tidak sampai karena itu nggak gia nakana amalan ini sampai sini. Saya satu mengatakan tidak, sebenarnya terlalu jauh kita diskusi. Kalau yang kita diskusikan itu sampai kepada orang mati atau tidak sampai, ya, atau diterima oleh Allah atau tidak diterima, terlalu jauh. Kes yang ini masyarakat anak-anak batun joinki, nah kes yang kada batui. Iya, jadi pertanyaan ini kira asal jawabannya sama-sama sah, karena berdiri atau duduk bukan syarat sah. Bagian sanggup berdiri lebih utama berdiri supaya percikan lebih jauh daripadanya. Iya, kan punana tujuh nyenau dia peniat najis, nata reci. Iya, seperti itu. Tetapi punah harus kiamempo karena uzur, maka boleh. Iya. Atau memang bentuk nanjo riola rata-rata tempat wudhu kan pemimpuan. Ini lebih tertolong ini bapak-bapak yang sudah tua, ibu-ibu yang sudah tua. Kapuna mente nanangkan na bangkin na cuci itu kita tindolak mariboko. Iya, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Yang tidak sanggup berdiri amin pokoknya bajiki, tapi upayakan yakinkan anjo dapara nanang tangkas saja jari pun niat tak raci jadi tangkas saja raci kiki, tidak ada najis yang terpercik pura paralu ni saserum ni gundrul hirodo, ya, supaya karena kita semakin dekat kepada percikan, ya, kalau perlu cara jatuhnya air juga diteknisi supaya tidak ada keraguan, karena prinsip meninggalkan keraguan itu dalam agama dikedepankan da ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Ya, jadi wudu berdiri sah, wudu duduk dengan duduk sah, itu dianggap instrumen. Ya, instrumen. Ya, kalau oh iya inja masya Allah, iya siap. Iya, iya, iya. Anjo nanti neki susur kikat lamba kinjo staskan jelaskan ya. Iya. Tena penjelasan lengkap angkana ni susur ji selaman nenek karena harus di bahasa ngasing. Iya, sebenarnya penjelasan selama ini harus di bahasa ngasing anna batonji. Ini kelanjutannya. Dua imam mazhab mengatakan ad-dalk adalah rukun, menggosok adalah rukun. Iya, imam mazhab lainnya mengatakan iya ini penting. Dalam hadis dikatakan bidalki atau ma'adalki, iya, digosok. Jadi yang lebih tepat adalah digosok. Coba kata penenek rakinna nani bahasa aja tentu mangkala kirakinna ia menjadi lucu aja pintu nama sigi kan kasa itu mangkala rakinna reba nggak ada jadi sambayang. Iya, ingka pun disusuru maknasa alih sanginjo. Iya, jadi yang tepat adalah bidalki, digosok. Iya, bahasa mangkasarana nisus suruti, karena sudah masuk waktu nanti kita bertemu lagi 2
pekan ke depan. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.